Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku. Tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ini, jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah tamah budi bahasamu. Daku ingin kepalangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Doa kami untuk Indonesia. Tuhan memberkati dan melindungi bangsa dan negara Indonesia. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang Maha Tinggi, kami berdoa. Amin. Aku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Daku ingin kepalangan ini menunaikan kewajiban putra bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Indonesia, Indonesia. Selamat malam keluarga Allah dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah karena kita masih dipertemukan pada malam ini pada pembacaan Bible Reading bersama dengan keluarga. Dan pada hari ini kita merayakan dan memperingati Hari Pahlawan. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan para pahlawan untuk berjuang bagi kita dan merebut Indonesia dari tangan penjajah. Saudaraku, pada malam ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Ulangan pasal 3 ayat 12 hingga 22 dengan judul perikop Riwayat Penyerahan Daerah Sebelah Timur Sungai Yordan. Baiklah, kita berdoa sebelum kita membaca firman Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, puji syukur kami angkat kepadamu Tuhan karena kasih-Mu yang selalu mengikuti kami. Dan kami bersyukur karena kami boleh melewati setiap kegiatan kami pada hari ini dari pagi hingga malam hari. Dan saat ini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti isi firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, kitab Ulangan pasal 3 ayat 12 hingga 22 berkata, "Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer,
yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead, dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead, beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maka, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri, Hawot Yair, sampai sekarang. Kepada Makhir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu. Aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu, bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berperang untukmu. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini. Saudaraku, kita belajar bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di setiap badai kehidupan kita, Tuhan akan menempatkan kita pada tempat-tempat yang Tuhan sudah tentukan. Dan tentunya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Seperti rencana Tuhan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan memberikan kemenangan bagi kita atas dosa. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Walaupun kehidupan berliku-liku, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Baiklah kita tetap setia kepadanya, apapun yang menjadi masalah kehidupan kita. Kita tetap berpegang teguh kepadanya. Dan kita tetap menyerahkan semua masalah kehidupan kita hanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Seperti bangsa Israel yang Engkau serahkan, Engkau pun
tidak pernah meninggalkan mereka. Kau memberikan mereka tempat sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan Engkau memberikan janji-Mu dalam pernyataan mereka. Bapa, kami menyerahkan hidup kami malam ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kasih Tuhan melingkupi kami. Dan biarlah kasih anugerah-Mu pula yang akan membangunkan kami esok pagi. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah saudaraku, sekian pembacaan Alkitab kita pada malam ini. Sampai jumpa pada pembacaan Alkitab esok malam. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Pahlawan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.